ini kan pertemuan kita melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan provinsi dari seluruh Indonesia. Ada sekitar 3.214 yang hadir dan beberapa materi dibawakan hari ini terkait pengelolaan pemerintah daerah juga tentang keuangan. Setelah ini Bu Sri Mulyani sepertinya sudah hadir. Jadi kita memang materi-materi yang dibawakan adalah bagaimana supaya teman-teman di daerah itu mengerti proses pemerintahan, proses keuangan, ya, dan juga mengerti bagaimana melakukan fungsi-fungsinya secara baik. Karena kalau dilihat itu hampir 50% anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi itu adalah wajah-wajah baru, anak-anak muda yang baru bergabung dengan partai, sehingga kita perlu untuk memberikan mereka lebih banyak amunisi. Jadi ini pertama dan seterusnya akan ada pelatihan-pelatihan lanjutan untuk mereka-mereka yang menjadi anggota legislatif di daerah dan provinsi. Arahan Ibu Mega tentu seperti biasa adalah bagaimana supaya semua anggota legislatif itu sebagai petugas partai yang melaksanakan fungsi-fungsi memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerahnya supaya betul-betul membuat tingkatan yang kuat dengan masyarakat di bawah, bonding, turun ke bawah, urba kalau istilah Ibu Megawati, karena dengan terus-menerus turun ke bawah maka PDI Perjuangan tentu akan menyatu dengan rakyat dan itu akan membuat mereka lebih mengerti persoalan-persoalan yang ada di bawah. Dan tadi juga ada 2 daerah yang secara langsung melaporkan kepada Ibu Megawati bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di daerah dengan yang di pusat itu nggak sinkron. Ya. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat dari Musrembang itu ternyata tidak semua bisa diakomodir oleh APBD mereka, tetapi juga sama sekali tidak tersentuh oleh APBN. Jadi tadi juga disampaikan bagaimana supaya teman-teman di daerah itu mulai membiasakan diri membuat laporan-laporan atau paper gitu ya untuk bisa diperjuangkan di tingkat pusat. Ya. Ya, saya kira itu wajar ya karena ini kan mereka sudah berhubungan cukup lama. Tapi ada tadi 2 kado yang sangat menyenangkan bagi Ibu Megawati. Yang pertama itu adalah lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh para seniman dan kemarin dibuat di Taman Suropati dan tadi ditunjukkan kepada Ibu Megawati lukisan-lukisan itu sekaligus mereka menitipkan pesan supaya para pasar seni di Jakarta itu betul-betul dihidupkan kembali, dibantu oleh pemerintah Provinsi Jakarta dan tadi Bang Dul sudah berkomitmen untuk bagaimana mendorong supaya pasar seni itu betul-betul bisa hidup. Dan yang kedua tadi banyak aspirasi supaya Ibu Megawati kembali memimpin PDI Perjuangan karena masih sangat dibutuhkan. Nggak ada hubungannya. Ini adalah bagaimana partai mengkonsolidasikan karena sedang terjadi proses regenerasi yang sangat cepat dari anggota-anggota fraksi kita di daerah. Terbukti dengan banyaknya anak-anak muda yang masuk sehingga hampir 50% legislator daerah itu memang adalah muka-muka baru di dunia politik. Rencana pertemuan nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Apa? Nah justru karena itu kita mengundang beberapa menteri untuk hadir kemari untuk bisa langsung berkomunikasi dan mendengar apa yang menjadi aspirasi teman-teman di daerah, tapi sekaligus juga memahami bagaimana cara pandang pemerintah pusat terhadap persoalan-persoalan di daerah. Saya masih minta tanggapan soal itu kabar yang masih kabur. Ya. Mas, tadi saya mau minta tanggapan soal survei Litbang Kompas yang menyatakan tingkat kepuasan kepada PDIP justru paling rendah dibandingkan parpol lain gitu, hanya sekitar 53,2%, sementara citra positifnya 56,3%. Ya itu ditanyakan aja sama lembaga surveinya, karena kami tidak mungkin mengomentari survei yang dibuat orang, gitu ya. Kalau kita percaya pada survei, silakan kita pegang. Kami melihat itu sebagai masukan saja. Kalau kita melihat di media massa, di media sosial, dan bagi kita di lapangan, kita merasakan bagaimana rakyat sangat berharap PDI Perjuangan tetap bisa bersuara dengan baik untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat
koalisi di parlemen begitu begitu kuat. Kalau kata Ya. manajernya ini karena PDIP di luar pemerintahan Prabowo, tanggapannya seperti apa Pak atas ini? Ya, saya nggak bisa berkomentar karena itu kan persepsi yang ada di survei. Ya, yang kita terima saja sebagai sebuah persepsi. Saya kira itu. Mas Dedi, apakah tadi ada arahan khusus dari Bu Mega soal bagaimana legislatif di daerah ini mengawasi program-program pemerintah salah Oh iya, satunya sangat. makan bergizi gratis di daerah? Tadi yang menjadi contoh yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Ya, di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat. Tapi satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu, bahkan memanggil para anggota legislatifnya, itu tentang proyek food estate di Merauke. Ya, tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat. Mas Edi, ini kan kemarin cukup banyak ya dengan kader-kader di wilayah gitu, maksudnya walaupun dari fraksi legislatif. Apakah yang dilakukan oleh Bu Mega ini upaya konsolidasi gitu Mas? Oh enggak, Menjelang kongres gitu ke depannya gitu? nggak ada hubungan. Karena kan tadi saya sudah sebutkan, dari setelah selesai pilkada kan kita kemudian melihat data kembali. Dan kita lihat bahwa 50% kurang lebih itu anggota legislatif kita itu baru, Pak. Ya, dan ini kan baru pilkada, sehingga kita butuh memberikan kepada mereka suntikan pengetahuan, juga mengenalkan mereka dengan sistem ketatanegaraan kita dalam konteks pengelolaan APBN dan kebijakan pemerintah, dan juga tentu menyambungkannya dengan DPP dan fraksi PD Perjuangan di DPR RI. Jadi nggak ada urusan dengan kongres-kongresan. Jadi masih terkait dengan survei di Trans Kompas, kemarin juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja 105 itu sekitar 80%. Oke ya, thank you ya. Oke, makasih Bang.